Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa dapat berjumpa lagi dengan saudara pada ibadah online hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, perlu saya sampaikan panduan untuk mengikuti ibadah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan diri Anda untuk mengikuti ibadah, karena ini adalah ibadah dan bukan tonton. Yang kedua, ikutilah setiap acara ibadah, turut bernyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Saudara percaya, saudara pasti berkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan, baik sebelum kita mulai ibadah kita, mari satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan seluruh keberadaan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah hati-Mu disukakan dan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, sungguh tak terukur kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakanlah
disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk hapus dosaku. Katakan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Pada sembah Dia. Haleluya. Layak Kau Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang telah mati bagi kami, yang telah menebus kami. Darah-Mu yang tercurah telah membeli kami, Tuhan. Oh Yesus, hanya nama-Mu yang layak, hanya nama-Mu yang kudus, hanya nama-Mu yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu ajaib dalam hidup kami, kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Segala nama, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan kami, nama-Mu sumber pengharapan ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa
ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Katakan Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Mari bersama-sama kita serukan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu ya Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi saudara, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus, Kau Allah yang layak disembah. Kami bersuka cita menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu lebih lagi memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara yang bersuka cita pada pagi hari ini? Boleh lambaikan dengan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Kita naikkan pujian ini. Dia Allah yang memiliki kuasa dan kasih yang sangat besar. Dan kita hidup di dalam kasih-Nya. Haleluya. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita
besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri kembali saudara. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Katakan segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar, Dia yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Pada jempolnya saudara. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, ajaib. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Mari jempolnya saudara, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Namanya siapa? Namanya Yesus. Mari lambaikan tanganmu saudara. Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa saudara? Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali
lagi, namanya siapa? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi saudara, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang telah menghibur kita, amin. Setiap kita yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai, amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya saat Engkau telah memulihkan kami, kehidupan kami, seperti orang yang bermimpi ya Tuhan. Sama-sama kita naikkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Katakan lidah kita sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Katakan lidah kita dengan sorak-sorai. Sama-sama. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Lebih lagi, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Katakan pasti pulang membawa berkasnya. Sekali lagi, pasti pulang membawa berkasnya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun juga yang ada di luar ruangan ini, dan juga bagi saudara yang mengikuti live streaming dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon tidak keberatan, boleh berdiri sebentar untuk kita bisa mengenalnya. Ada yang baru pertama kali hadir, baik dalam ruangan ini maupun di luar, ada? Ada, puji Tuhan, selamat datang. Puji Tuhan, masih ada lagi? Ya, kita akan doakan saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun juga bagi saudara jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang hadir, yang saya sebut namanya, silakan berdiri untuk kita doakan. Ada cukup banyak ya, mungkin ada 20 orang. Ya, puji Tuhan. Ya, bisa gantung belanga, kita kunjungi satu-satu. Ya. El Sadai, Priti Limba, Roni Sumbagawe, Franz Toding, Veronica Maringka, Herianto Herlamban, Susana Pangeli, Arif Hidayat, Shirley Chauputra, Yohanita Putri Herlambang, Imelda Yones, Daniel Hartono Honoris, Stephen Umburante, Febi Rampun, Lam Tohap Situmoran, Helmi Neloan, Meli Limbunan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Yang hadir silakan berdiri untuk kita doakan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, terima kasih untuk beberapa saudara kami yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kiranya Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun bersama saudara kami yang berulang tahun, kami datang mengucap syukur atas segala kemurahan pengasihan Tuhan. Untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan, kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup mereka. Pertolongan, perlindungan-Mu daripada segala yang jahat, dalam nama Tuhan Yesus semuanya disingkirkan dari hidup mereka. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang setia kepadamu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari
dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Katakan basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari bersama-sama kita katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari bersama-sama katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami.
Tidak ada apapun dan siapapun dalam hidup ini Tuhan. Selain Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, dan Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang berdiri di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini, kami adalah hamba-hamba-Mu. Pakai kami Tuhan, urapi setiap kami. Dan Kau melayakkan kehidupan kami bersyukur. Karena kuasa darah-Mu Yesus menyucikan hidup kami sehingga kami boleh layak untuk berdiri di hadapan-Mu saat ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Kau nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami semua boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mengalami lawatan kasih-Mu Tuhan. Dan Allah Roh Kudus Engkau Roh Penolong. Engkau akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga dalam keseharian kami, hidup kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bentengi tempat ini dengan tembok api-Mu secara rapat. Kami siap Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat. Kita akan membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan baca firman Tuhan. Satu Korintus pasal 4 ayat yang pertama. 1 Korintus 4 ayat yang pertama. Mari kita sambut firman Tuhan. Pembacaan kita yang pertama 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Kita baca. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Pembacaan berikut Wahyu 3 ayat yang ke-11. Wahyu 3 ayat 11. Kita baca. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan bukalah Alkitab saudara untuk pembacaan yang akan kita baca bergantian. Matius 25. Matius 25 mulai ayat 14. Saya baca lebih dulu ayat 14, kemudian saudara ayat berikutnya, dan kita akan baca bergantian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ganti. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ganti. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ganti. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, lalu katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat,
aku telah beroleh laba 5 talenta. Ganti. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lalu aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ganti. Maka jawab tuannya itu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ganti. Sebab itu ambillah, kita baca sama-sama. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Ya, sekarang kita lanjut belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu kepercayaan yang dialihkan. Kepercayaan yang dialihkan. Ada banyak sekali pelajaran tentang kehidupan sebagai orang percaya dalam berbagai bentuk aspek kehidupan dari perumpamaan talenta yang sudah kita baca. Memang talenta yang ada di sini adalah harta. Jelas dikatakan hal kerjaan sorga itu seumpama seorang yang akan bepergian ke luar negeri dan memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya. Sering kita mendengar perumpamaan talenta ini dibahas dari berbagai segi. Dan umumnya pembahasan itu selalu konteksnya harta. Ada juga yang membahasnya dikira talenta itu adalah bakat. Padahal di situ memang benar adalah harta. Tapi jangan lupa, yang diulang-ulang di situ bukan angkanya, itu perhitungannya setelah selesai. Tapi pada saat harta itu yang dimiliki oleh tuan yang punya harta ini, atau bos yang punya harta ini, dikatakan di situ mempercayakan. Jadi sebenarnya intinya
pengajaran yang paling inti yang ada di dalam perumpamaan itu adalah kepercayaan. Apalagi yang kita tangkap? Pada saat hamba itu yang beroleh 5 talenta dan beroleh untung, mengelola dan dapat untung 100% juga 5 talenta. Dia mengatakan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Jadi konteksnya adalah kepercayaan. Yang 2 talenta juga seperti itu. Dia tahu bahwa 5 talenta dan 2 talenta harta yang diberikan ini oleh bos adalah kepercayaan untuk dikelola. Itu dulu. Makanya saya kali ini tidak membahas dari sisi-sisi lain, tapi konteks kepercayaan. Minggu lalu kita sudah tahu dan sudah dijelaskan, kepercayaan itu selalu ada bentuknya. Bentuknya bisa harta seperti tadi, atau kalau kita bahasakan bahasa rohani, berkat, maka berubahlah topiknya, berkat yang dialihkan. Namun walaupun ada bentuknya, entah itu bentuknya jabatan, entah itu bentuknya posisi, entah itu bentuknya adalah harta, uang, dan lain sebagainya, kita tidak bicara lagi bentuknya. Oleh sebab, apapun yang diberikan kepada kita dan kita terima sebagai orang percaya, itu adalah kepercayaan. Sayangnya, karena kepercayaan ini ada bentuknya yang jelas, bisa harta, bisa jabatan, dan lain-lain. Orang tidak dapat menangkap nilai sebuah bentuk kepercayaan atau nilai sebuah jabatan ataupun kekayaan atau harta. Itu adalah kepercayaan. Itu sayangnya. Orang mau lebih lagi tinggi jabatannya, tapi dia lupa bahwa kepercayaannya lebih berat. Karena di dalam kepercayaan ada yang namanya tanggung jawab untuk melaksanakan isi dari kepercayaan itu. Ini yang tidak ditangkap. Orang mau supaya usahanya lebih besar. Dia tidak tahu bahwa lebih mudah jual pisang goreng di pinggir jalan, saking enaknya sampai orang antri. Dan sebelum orang antri, kepercayaannya kecil. Tapi begitu orang mulai antri, kepercayaan dan tanggung jawabnya sudah lebih besar. Kenapa? Dia harus ada stok, dia harus jaga cita rasa, dia harus jaga supaya yang membuat orang antri ini tentu karena enak. Tapi begitu berubah, yang penting pisang goreng. Kemudian dia ambil karena sudah banyak dan tidak cukup stok, dia pergi beli di pasar pisang yang sudah bonyok. Dan dia goreng. Maka seminggu kemudian jadi sepilah warung itu. Nah, jadi saudara, itu jelas bahwa kalau bicara kepercayaan, ada tanggung jawabnya, dan itu ada pada oknum diri yang bersangkutan, bukan pada Tuhan. Tuhan yang memberi dan memberkati. Tapi tanggung jawab yang ada dipikul adalah oknum diri kita. Ini yang perlu dipahami. Yang aneh lagi dalam mindset manusia pada umumnya, tidak terkecuali umat Tuhan. Ketika kepercayaan itu sudah lebih besar, tanggung jawabnya sudah lebih besar, kayak tadi
Tunggu-tunggu supaya ada langganan, ada pembeli baru, lama-lama dia balik lagi, so jadi langganan. Tapi begitu sudah orang antri, pastikan pemasukan. Nah, kalau orang antri berarti kan banyak yang belanja. Dan berarti income bertambah. Apa yang keluar? Menggerutu. Aduh capeknya. Aduh susahnya. Dia harus pandai lagi memanage waktu. Kapan ke pasar, kapan apa saja yang dibeli dan lain sebagainya. Yang jelas semakin besar, semakin bertanggung jawabnya juga semakin besar. Kepercayaannya juga semakin tinggi. Apakah kita pahami itu? Kalau kita pahami itu silakan berdoa untuk berkat-berkat Tuhan berkati kita. Tapi kalau kita tidak paham itu berhenti berdoa minta berkat Tuhan. Karena saudara umumnya orang percaya hanya siap berdoa tapi tidak siap menerima jawaban doa. Begitu Tuhan jawab kalahkan dia. Begitu Tuhan berkati kalahkan dia. Dan akhirnya bukan ucapan syukur yang keluar, pengeluhan. Kenapa? Ya memang kalau orang sudah sibuk dalam pekerjaan bisa stres saudara. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan yang namanya pekerjaan yang menjual jasa. Aduh, kita dimaki-maki. Karena kalau kita jual jasa, kita jadi jongosnya orang. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jangan baru-baru yang saya alami. Masuk laundry, bikin cacat, saya punya baju. Dan kemudian cacat, memang cacat, betul-betul cacat tidak bisa dipakai. Tapi kemudian justru dia yang marah. Saya berpikir orang belum siap. Harusnya dia ganti, malah dia yang marah-marah. Mencemarkan nama baik. Siapa yang mencemarkan nama baik? Nah, supaya tidak mencemarkan nama baik, lebih dibawa dalam khotbah. Supaya semua tahu. Dan semua jangan jadi korban. 2 satu kaligus baju hancur. Nah ini dia. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ini contoh konkret, saya suka bicara yang real. Jadi bukan yang kadang-kadang peristiwa-peristiwa nyata. Kenapa bisa seperti itu? Tidak bisa mengelola dengan baik. Tidak bisa dimanage dengan baik. Dan tidak bisa mengurusnya dengan baik. Nah, jadi ketika langganan kita lari ke tempat yang lain, berarti income pasti berkurang kan? Karena omset pasti berkurang, omset Shopee-nya di sebelah. Malah ada yang lebih ekstrim lagi. Tuhan kirim langganan. Bawa semua itu sebelah-sebelah belanja di sini. Salah doa, dia jauh lebih kuat baru dia dengan berdoa, dia berpuasa. Jadi janganlah yang aneh-aneh, iman yang aneh-aneh disalahgunakan untuk apa yang begitu. Sekarang kita siap saja. Oke, kita kembali gini ya. Masing-masing kita diberikan menurut kemampuan. Berarti kembali kepada masing-masing kita. Apa kepercayaan ini yang kita terima, kita bisa kelola? Kita bisa kerjakan. Ini baru bicara secara umum. Ataukah semakin besar, jelas semakin besar juga tanggung jawabnya. Kemudian terakhir menjadi pengeluhan bagi kita. Kira-kira bagaimana hati Tuhan? Nah ini dia ya. Nah saudara, begitu juga halnya di dalam hal keberadaan kita sebagai orang percaya. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita di pelayanan kita masing-masing sesuai dengan bidang apa yang Tuhan percayakan. Karena dikatakan menurut kemampuan. Jadi tidak mungkin orang yang tidak bisa menyanyi dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk apa? Jangankan WL, singer saja. Boleh juga pakai jadi singer tapi jangan pakai mic. Ya kan? Ya, itu kepercayaan kan?
macam-macam kepercayaan dalam hal yang sehubungan dengan iman kita. Jangan dianggap remeh. Jangan kita tidak ada apa-apa aja ini. Nah, baik. Kita langsung saja dulu supaya apa yang dijelaskan bisa langsung tuntas dulu. Mari kita baca, apakah ada hubungannya itu? Apa yang kita kerjakan dan kepercayaan yang kita kerjakan itu apa ada hubungannya dengan iman percaya kita, di mana Tuhan memberikan kita berbagai kepercayaan. Memang ini agak-agak aneh ya di dalam kalau kita bicara dalam konteks pelayanan gereja, memang sedikit aneh. Ada orang yang sangat-sangat mau untuk dia jadi apa, sehingga dipahami sebagai dipahami sebagai ini orang-orang ini kok gila jabatan. Kalau mau gila jabatan jangan cari di gereja, cari di sana di legislatif atau cari di sana di eksekutif. Mau jadi apa. Tapi ada juga tidak. Ada juga sama sekali tidak mau menerima kepercayaan ini. Padahal semua ada kemampuan. Mulai dari 1 talenta, ya, 2 berarti naik 1 kali lipat, dan 5 naik 500%. Oke, kita buka Wahyu pasal 3 ayat 11. Ya, tadi kita sudah bacakan. Kenapa ada itu? Nah, tidak apa-apa, kita baca sekali baru kita pindah di Wahyu lainnya. Wahyu pasal 3 ayat 11 berkata, sama-sama 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini mahkota ini urusannya dengan apa? Kadang-kala ada yang sangat sederhana menjelaskan supaya masuk di sorga jangan gondol. Oh, berarti orang botak tidak bisa masuk sorga. Aduh, kasihan. Atau cuma orang botak yang dikasih mahkota. Tidak, bukan bicara seperti itu ya. Bukan ayat itu tidak berbicara seperti kita punya pemikiran. Ya, tapi mari kita jelasnya kita baca Wahyu 14. Oke. Wahyu 14 ayat 13. Ini kehidupan sesudah kita selesai di dunia. 2, 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berhenti dari jeri lelah apa? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kadang-kala kita kekedukaan memberi penghiburan yang kita sendiri tidak mengerti. Sudah tidak usah menangis. Paitua so senang di sorga. So tidak lelah kasih yang mencari. Soalnya ngana selalu paitua pulang. Ngana bilang, stor kamari. Nah, sekarang paitua so tidak usah jungkir balik untuk bastor sama ngana. So sanandian dengan malaikat. Karena rupanya ini paitua yang berangkat ini setengah mati banting tulang hidup di dunia. Berjeri lelah. Tapi mari kita perlu pahami. Berjeri lelah yang bagaimana yang diperhitungkan Tuhan. Jeri lelah untuk diri sendiri. Nah, walaupun itu kita harus kerja keras. Jeri lelah untuk keluarga juga tidak. Karena itu kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Walaupun setiap orang harus berjeri lelah untuk selaku tanggung jawab. Siapa suruh dia berkeluarga, maka dia harus bertanggung jawab. Kasih makan diri sendiri saja susah, numpan-numpan dari mama adek kayak papa adek. Habis itu dia mau kasih makan lagi istri dan lain sebagainya, ya kan? Atau sebaliknya mau kasih makan laki, aduh cilaka betul kalau dapat laki dikasih makan. Jangan marah ya, karena memang ada juga di dunia yang seperti itu.
Istri kerja jungkir balik, suami menyambung ayam. Ya, jeri lelah yang bagaimana? Mau tahu jeri lelah yang bagaimana? 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi jangan kira kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita di dalam yang sehubungan dengan iman percaya kita dalam bentuk berbagai macam bentuk kepercayaan pelayanan itu semuanya sia-sia. Bukan. Baca 2-3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, itu cocok sampai situ. Yang berikut ini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu, ini bukan persekutuan. Ya. Dalam pekerjaan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Apa artinya tidak sia-sia? Diperhitungkan. Balik kepada Wahyu tadi. Supaya mereka boleh beristirahat dari apa? Dari jeri lelah apa? Jeri lelah dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi jeri lelah kita melayani di dunia itu dibawa pulang untuk dapat, bahasa lama berkata, pahala. Terjemahan baru berkata hadiah. Jerih lelah. Tadi yang multimedia ya. Tadi baca di ayat ada jerih lelah. Oh tidak. Jadi mesti melayani sampai jerih lelah baru diperhitungkan untuk tercatat di sana. Apakah kita dalam melayani sudah sampai kepada jeri lelah? Atau belum jeri lelah mulai menyanyi fals? Nah, kiranya ini bisa memotivasi semua pelayan Tuhan ketika diberi kepercayaan sampai jeri lelah. Jeri lelah ini bukan cuma bicara fisik, tapi juga berbicara bagaimana kita memikirkan akan kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita. Saudara tahu dapat 5 talenta. Kepercayaan 5 talenta. Hasilnya berapa talenta? 5. Saudara kira itu gampang? Apakah dia cuma tidur-tidur atau cuma berdoa-berdoa? Tiba-tiba turun 5 talenta. Nah, hasil kerja keras. Hasil kerja keras. Nanti kita baca sebentar ya. Tidak kerja keras, tidak akan dapat apa-apa. Makanya teguran yang pertama, hai hamba yang jahat dan malas. Tidak dapat apa-apa. Apakah yang dapat 2 talenta? Masing-masing yang kemampuan kan? Dia cuma mampu mengelola 2 talenta. Tapi untuk mendapatkan keuntungan 100% hasil dari jeri lelah. Jadi walaupun ada istilah kerja cerdas, bukan berarti kerja tanpa keringat, tanpa pikiran. Maksudnya kerja cerdas itu lengkapi segala pengetahuan sesuai dengan apa yang kita punya pekerjaan dan kita punya kepercayaan yang diberikan dalam berusaha. Makanya saya rasa lucu. Kita bilang ini kalau kena orang ini kalau kena bukan pendeta punya baju, dia datang ke sana obrak-abrik ngana petampa. Nah ini dia. Kenapa seperti itu? Itu berarti tidak kerja cerdas. Ini.
Nah, kita kembali ke sini, ya. Jadi saudara, bahaya ini. Saat kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa itulah kondisi daripada atau karakter atau jati diri daripada orang atau hamba yang dapat satu talenta yang dia tanam itu. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana Paulus bersikap di dalam hidupnya atas kepercayaan yang Allah berikan, dimulai dari kasih karunia dalam bentuk keselamatan. Sebab kita semua secara iman mengakui kita ini kasihan semua loh, kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Kasih karunia Tuhan sehingga begini. Nah, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, sudah dapat? Kita baca. 2, 3. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Garis bawah itu. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia berkata, aku bekerja lebih keras dari semua. Berarti semua itu sudah bekerja keras, tapi Paulus lebih keras lagi dia bekerja. Mari kita sadari ini, apalagi dalam dunia akhir zaman sekarang, dalam situasi kondisi yang tidak menentu, walaupun ada jaminan Tuhan peliharakan, Tuhan membela, benar. Tapi kalau kita tidak merubah mindset kita dan kita hanya menganggap jadi begini. Kadang-kadang membingungkan ini cara orang percaya ini beriman dan memakai imannya. Jadi seolah-olah semua hanyalah memang benar kasih karunia itu pemberian. Tetapi mereka memahami, oh ini cuma pemberian, apa saja, oh puji Tuhan. Ini bukan. Makanya sebagian hamba Tuhan selalu bermental gratis. Kenapa saudara? Karena seperti ini. Tidak mau kerja keras. Tidak bisa. Kita boleh berdoa dan jangan lupa. Pengalaman iman pertama jadi orang percaya, gampangnya doa dijawab. Tapi perjalanan hidup kita sebagai orang percaya bukan cuma sampai kepada awal. Atau hanya dimulai dari awal. Tapi berkelanjutan. Masuk dalam pendalaman. Masuk dalam didikan Tuhan. Masuk dalam pendewasaan. Masuk dalam kemandirian. Sampai kita bisa tegak berdiri teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Ini perlu kita sadari. Nah, itu pernyataan Paulus untuk mengingatkan bahwa keberadaannya sekarang, ya, jangan kita salah tangkap, keberadaannya sekarang itu adalah kasih karunia Allah. Itu statement iman, pengakuan iman, semua karena kasih karunia Allah. Yang kedua, supaya orang jangan salah paham. Sehingga seolah-olah ya berdiam diri saja. Maka dia katakan, semua sudah kerja keras, tapi aku bekerja lebih keras. Nah ini perlu didalami. Sebab kalau tidak bisa dibalik. Oh ini semua bukan karena Tuhan, tapi karena kerja keras. Bukan. Kita kerja keras apapun, katakan dalam kitab Amsal Sulaiman 127, sia-sialah manusia membangun rumah. Jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah penjaga negeri menjaga kota. Semuanya akan sia-sia kalau bukan Tuhan. Tetapi ada bahagian kita. Ya, ada bahagiannya kita, ada bahagiannya Tuhan. Makanya Paulus menasehatkan orang-orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Tuhan agar menikmati kasih karunia Tuhan itu. 2 Korintus 6 ayat 1 ya.
sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kepercayaan dalam berbagai bentuknya itu ada karena kasih karunia Allah. Jangan disia-siakan. Tetapi mari kita kerjakan. Kerjakan sampai apa? Sampai berjeri lelah. Baik dalam pergumulan hidup kita sebagai manusia lahiriah. Terlebih bekerja keras dan bekerja berjeri lelah di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi perlu kita pahami, sehingga dengan demikian kita terhindar dari suatu situasi yang bisa kita ciptakan, bahkan juga bisa menjadi jati diri. Saya tidak bahas panjang-panjang, tapi hanya mengingatkan. Apa itu? Kemalasan. Itu. Jadi saudara, ketika orang itu akhirnya jadi malas, dari mana dimulai didikannya? Nah ini. Kemalasan. Saya tidak ini lagi ayat-ayatnya, pasti saudara catat minggu lalu. Bahwa orang malas itu, ada makanan tersedia, tapi mau antar ini masuk di dalam mulut. Aduh, terlalu lelah. Bayangkan. Ini beda dengan lagi, orang di sini bilang apa itu? Doko ya, apa? Kalau golojo apa namanya? Iya. Oh itu cepat sekali. Malah diambil memang di sini. Ya, baru mulai itu lain lagi, itu capat itu lain lagi, ya. Tapi Alkitab berkata, ada di depan, ada di piring, tapi mau angkat ini mau kasih masuk, lalah. Terus yang kedua ayat yang kita baca minggu lalu apa? Seperti ensel, aduh, ensel. Jadi ada tantu minggu lalu yang bamaki sama anaknya, memang ensel ngana. Tidak ada, tidak ada. Ya. Di mana dimulai ini? Di mana didikan? Dimulai supaya, karena ini dari kecil ya, bukan kalau orang sudah besar jadi malas, itu bukan berarti nanti setelah dia malas pada saat dia sudah dewasa, bukan. Ini dari sejak dia masih kecil. Didikannya itu dimulai di rumah. Ya. Supaya anak-anak tidak malas, dimulai di rumah. Gampang dideteksi. Kalau dia duduk, dia suka duduk di mana? Di kursi atau di kasur. Ya. Dan kalau dia duduk di kursi, dia punya posisi standnya, cara duduknya bagaimana. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini memang ada pergeseran pemahaman dari orang tua dalam hal mendidik anak. Jelas memang kita tidak boleh sewenang-wenang. Ya. Oh sekarang sudah bukan waktunya anak dicambuk. Dipukul. Tidak boleh Alkitab bilang. Tapi pakai rotan Alkitab merestui. Ya. Rotan kecil. Dikasih picak-picak ujungnya. Ya. Dan kalau dicambuk. Bukan di tempat-tempat berbahaya. Baca di
menghadang menolak atau rotan, maka akan bermasalah. Nah, ini tidak boleh pukul dengan tangan, tempelin pun tidak boleh. Karena setiap orang itu ketika dia marah itu ada emosi. Jadi ayunan tangan ini sangat berbahaya. Atau mungkin tidak perlu sampai, jadi lihat saja ukuran sampai di mana. Mungkin juga tidak perlu dicambuk, tergantung. Kita kan bisa lihat ketaatannya, dengar-dengarannya sampai di mana. Semua saja berdiri, angkat kaki sebelah, dan lain sebagainya. Artinya Alkitab mengajar tentang ganjaran. Dan Alkitab menulis secara jelas. Dari ayah kita mendapat ganjaran. Iya kan? Ganjaran. Jadi di sini juga peranan bapak, bukan cuma semua ibu ya, bapak. Tapi jangan juga bapak jadi algojo. Bagi demban, bagi dengan apa, bukan. Cuma boleh rotan. Jangan juga rotan besar. Patah dia. Nggak bisa. Kalau bisa didisiplinkan dengan cara yang lebih bagus ya. Jadi ini dimulai. Tidak perlu, tidak mau bangun anak kita siram dengan air dingin. Iya, ternyata dia tak salah ambil, air panas dia ambil. Mbak urusan, dia ongkosi lagi di rumah sakit. Melepuh dan dia masuk penjara. Sekarang anak-anak bisa kasih masuk penjara orang tua. Kenapa? Karena ada undang-undang perlindungan. Ada. Jadi oke ya ini. Saya minggu lalu saya sudah ingatkan ya. Saya mungkin sampaikan. Waktu saya masih kecil orang tua paling larang duduk di kasur. Tidak ada tampak. Keluar. Duduk di kursi sana bukan duduk di kasur. Tidak boleh duduk baca cerita di kasur. Masuk. Jadi kalau sudah bangun tidur tidak boleh masuk lagi di kamar tidur sebelum jam tidur. Memang sadap sudah kalau duduk di kasur tidak rasa terus baguli. Atau ambil bantal. Mula-mula cuma taruh di pangkuan itu bantal. Gitu. Ini karena dari rumah. Dari rumah. Jadi lihat saja. Selanjutnya ini cuma salah satu contoh, masing-masing kita kan beda-beda keadaan kondisi di rumah. Tapi yang jelas dari rumah. Apa itu? Mulai diberikan sesuatu yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Untuk dirinya sendiri dulu. Kebutuhannya, keperluannya. Dia belajar untuk melakukannya. Bangun mau pergi sekolah besok, ya tingkat usianya kan kita tahu, semua ngerti kan? Biar dia sudah sediakan memang seragamnya, ini malam dan lain sebagainya. Supaya semua pensilnya apanya, pokoknya segala yang kebutuhan sekolah. Atau kebutuhan apa, atau kebutuhan apa, atau kebutuhan apa. Jadi mulai tanggung jawab. Botol minumnya. Ini botol minumnya yang selempang botol minum mama. Kalau bukan mama, papa. Nah gimana bisa kasihan ini papa so tua bawa itu lagi termos TK. Iya kan? Ya kalau TK kita maklumi. Tapi kalau sudah sekian tahun jadi semua ini dari rumah. Jangan mereka hanya mengenal kekejaman di rumah, bukan, tetapi dari rumah. Nah, begitu dia lakukan, ya ada penghargaan. Ya, jadi mereka dengar juga ada penghargaan, bukan cuma makian yang ada di rumah, tapi ada penghargaan. Ini, ya dari rumah. Jadi kita perhatikan saja. Kita lihat nanti, makanya dikatakan oleh Alkitab kan,
Selagi masih bisa dimulai supaya kita tidak menyesal. Dan ini akan menjadi orang dewasa nanti yang akan menjadi orang kepercayaan. Saya selalu suka bicara fakta apa adanya. Bukan untuk ada tujuan tertentu. Saya karena yatim piatu waktu masih remaja. Saya harus bekerja. Dan ketika saya akan pergi sekolah Alkitab, saya pamit dengan bos dan berkata, saya sudah serahkan diri melayani Tuhan. Jadi saya akan pergi sekolah, mereka tidak tahu apa itu sekolah Alkitab. Cuma bilang sekolah pendeta. Nah, apa dia pesan? Sebelum keluar, tolong cari orang seperti kau. Jadi orang kepercayaan. Tidak perlu saya, itu tadi anak-anak, sekarang remaja-remaja, baik putri, baik putra. Jangan pernah bekerja untuk suatu gengsi, buang jauh-jauh. Kenapa? Karena kamu tidak akan pernah mencapai apa yang sedang diharapkan. Yang penting pekerjaan halal, jangan pernah malu bekerja sekalipun jadi tukang sapu jalanan. Saudara tahu waktu saya remaja, saya kerja, saudara tahu karung gula sebesar itu, saya tidak bisa pikul. Jadi bagaimana caranya saya angkat? Saya peluk begini, baru saya angkat pelan-pelan. Tidak malu. Walaupun orang lihat model saya dengan model seperti ini, mereka bully dengan berbagai kata-kata. Bully itu adalah, nantilah saya akan susun kalimatnya. Itu adalah memang kalimatnya tidak bagus, tapi kita terima sebagai kalimat motivasi bagi kita untuk ke satu keberhasilan. Bukan untuk satu keterpurukan. Karena dari bully itulah orang bully kita, itu akan memicu kita untuk supaya lebih tekun lagi. Banyak orang-orang yang dibully hidupnya lebih baik daripada yang memuji-muji diri sendiri. Nah, oke. Jadi tinggalkan ini. Tinggalkan itu ensel pintu. Ya. Tinggalkan. Ya mulailah. Jadi kita saja. Dari kita. Dan luar biasa. Dan mereka akan jadi pekerja keras. Jadi jangan kira jadi hamba Tuhan juga. Oh lebih bagus ya kita tidak kerja. Mereka hamba Tuhan itu full time. Tidak kerja keras. Mereka cuma yang penting dia cuap-cuap bicara. Kumpul kantongan, sudah, hidup dia. Enggak. Makanya orang-orang yang punya pikiran seperti ini pada akhirnya juga ya kita lihat. Kalau motivasinya seperti itu, maka dia akan jadi peminta-minta. Mengharap orang, berkat bisik-bisik dan lain sebagainya. Oke, ya. Nah, sekarang, sampai di sini ya. Sekarang, kapan dia berpindah kepercayaan ini? Kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, dia bisa hilang secara alamiah. Seperti yang sedang terjadi sekarang. Bisa karena situasi kondisi yang membuatnya seperti itu. Seperti berita-berita yang kita sudah dengar. Baik yang lalu maupun yang baru saja terjadi sekarang. Swalayan, beberapa swalayan terkenal langsung tutup permanen 7 swalayan. Itu Sikon. Ya kan? Pasti saudara sudah dengar di berita. Kenapa kita juga ada yang mengalami, andai kata anak Tuhan juga mengalami seperti itu? Makanya kedewasaan ini sangat perlu. Kenapa pelayanan kita juga
saudara bisa beralih kepercayaan kepada yang lain? Karena kita tidak bisa menjadi orang yang dipercaya. Kenapa gereja Tuhan juga kepercayaannya beralih kepada gereja yang lain secara sinode? Sama. Beberapa atau ada yang beberapa rekan-rekan yang walaupun dari gereja lain coba diskusi, coba sharing dengan saya. Saya katakan semua orang percaya gereja lokal sinode semua akan diuji Tuhan keberadaannya. Orang percaya dengan kehidupan hari-hari. Ya, gereja lokal dengan berbagai problem yang terjadi. Sinode dengan berbagai masalah-masalah gereja. Juga semua akan dilanda badai. Dan semua akan mengalami ujian. Ada yang lolos, ada yang lulus. Nah ini. Jadi kita tidak perlu menghakimi peristiwa apa yang terjadi dengan pendeta A, pendeta B, jemaat A, jemaat B. Semua adalah tetap bisa bertahan menjadi orang kepercayaan. Kalau tidak, memang lewat. Kepercayaan akan dipindahkan ke orang lain. Kepercayaan di gereja lokal A bisa berpindah ke gereja lokal B. Kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada satu sinode bisa berpindah kepada sinode lain dan ini sinode bubar. Bisa terjadi. Jadi makanya Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Karena dia tahu, dia pendatang baru, banyak yang harus dia kejar. Ada banyak yang dia harus lengkapi daripada segalanya. Nah ini, kapan lagi? Apalagi penyebab lainnya sehingga itu bisa beralih? Adalah realitas yang sedang dihadapi, yaitu kenyataan. Kita ulang-ulang diingatkan, kita harus pandai memahami setiap realitas hidup. Sekalipun secara manusia ada hal-hal yang menakutkan. Ini istilah saja ya. Membingungkan atas apa yang dia alami, apa yang dia hadapi. Dan kepercayaan itu juga bisa pindah kepada yang lain. Kenapa? Oleh karena di saat kita takut terhadap kenyataan atau tidak bisa menerima kenyataan, maka kita akan bertindak salah dalam banyak hal. Ya, sebelum kita baca ayatnya. Satu saat di zaman Saul, umat Israel berperang melawan Filistin. Dan peperangan itu begitu rupa. Dan yang terjadi adalah mereka semua bersembunyi dan kocar-kacir. Ada yang sembunyi di gua-gua, di lubang-lubang, di liang dan lain sebagainya. Ada sebagian masih mengikuti Saul. Tapi dalam keadaan yang sangat gemetar, Alkitab tulis sangat ketakutan. Saul sudah dipesan oleh Samuel bahwa dia akan datang. Tetapi Saul melihat situasi kondisi itu,
dia gemetar, dia ketakutan. Saudara, apa yang terjadi? Dia coba mengambil cara rohani. Nah, ini hati-hati, mengambil cara rohani bisa pun salah kalau kita tidak paham. Tapi kalau kita tidak paham, kita akan membenarkan Saul. Apa yang dia lakukan? Saking takutnya, alasannya cukup kuat. Waktu ditegur Samuel, kenapa kamu lakukan ini? Perbuatanmu sangat bodoh. Dia katakan, aku lakukan ini karena melihat situasi kondisi yang ada. Dan dalam keadaan yang sangat terjepit dan terdesak ini, saya belum sempat bertanya kepada Tuhan. Itu zaman dulu kan begitu. Selalu tanya. Makanya ada tukang lihat kan dulu. Pelihat istilahnya. Nah, oleh karena itu aku melakukan korban bakaran. Siapa tahu ada jawaban dari Tuhan. Padahal sekalipun ia raja, ia tidak punya hak untuk dapat melakukan pekerjaan imamat. Karena itu pekerjaan Samuel. Kenapa kamu lakukan ini? Tujuannya baik kan? Karena saya juga tunggu-tunggu Tuanku belum datang menurut janji Tuanku. Jadi saya juga belum melakukan tanya sama Tuhan. Jadi saya melakukan ini. Sebenarnya kalau pikir, hebat sekali ya raja mengambil cara rohani. Tapi dia lupa, dia tidak sadar. Ini orang panik, saudara tahu? Ya, kalau kita mungkin ini akan menghadirkan kepanikan, panik. Dan kalau sudah panik, macam-macam tindakan bisa dilakukan. Bukan haknya, bukan tugasnya, dan tidak dibenarkan, tapi dia lakukan satu korban yang harusnya pekerjaan Samuel. Ya, kita hati-hati, ya. Nah, apa jawabannya? Kita akan buka Alkitab kita. Ya. 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13. Supaya saudara jelas, kita mungkin lebih baik baca ayat 8. Ya. Ayat 8. Supaya kita dapat mendalaminya. Sama-sama. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Rupanya Samuel itu janji 7 hari lagi nanti saya balik. Ya. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Berarti ini Samuel juga ingkar janji ya. Bilang hari 7 hari so balik, dia belum balik. Nah, oke, kita sampingkan dulu ya. Ataukah mungkin kalau kita teliti, kita akan berkata, ini gara-gara Samuel terlambat. Jadi makanya Saul, nah, kita tidak usah bahas sampai di situ, kita lihat dulu. Ya. Kemudian apa? 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang kau perbuat?
Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Hasilnya, kata Samuel kepada Saul, baca. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ya, ini nama merubah sejarah Israel. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal. Ya, langsung tinggalkan Saul. Bisa renungkan saudara? Kenapa tindakan, kalau kita boleh berkata, kenapa tindakan rohani ini kok justru tidak dibenarkan? Karena memang dia tidak berhak untuk melakukan itu. Inilah juga yang disebut api yang lain. Ada kalanya orang-orang melakukan asik dengan kegiatan-kegiatan rohani tanpa dia sadar bahwa sebenarnya walaupun itu kegiatan rohani, tapi Tuhan tidak berkenan. Karena tidak ada ketaatan kepada Tuhan. Jadi jangan kita terjebak. Nah saudara, inti yang ada di sini adalah tidak ada ketaatan. Ketidaktaatan ini bisa muncul ketika orang panik. Itu sebabnya kenapa orang yang sangat setia pun ketika menghadapi problem tertentu, akhirnya dia harus melanggar ketaatannya. Adalah aneh. Dan mungkin kita anggap aneh. Kenapa sampai orang bisa meninggalkan ketaatannya? Karena panik, takut, dan lain sebagainya. Itu akan merubah atau membuat kita segera mengambil tindakan secepatnya. Tindakan-tindakan dalam kepanikan. Saya selalu ingatkan, jangan pernah membuat keputusan dalam kepanikan. Jangan pernah membuat keputusan dalam emosi. Karena itu tidak akan pernah benar. Maksudnya baik. Jadi itu sebenarnya kenapa kami sebagai gembala ataupun tim pengembalaan ketika melihat ada kegiatan-kegiatan rohani yang ini sama dengan anaknya Imam Eli atau sama dengan Saul, kelihatannya untuk menyelamatkan sesuatu padahal Tuhan tidak berkenan. Karena ada ketentuan yang Tuhan telah tetapkan. Ketaatan itu lebih penting daripada korban. Dari ayat ini kita dapat memahami. Saudara, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita apapun di dalam bidang pelayanan kita masing-masing, mari kita lakukan dengan setia. Mari kita lakukan dengan berjerih lelah. Tetapi kita juga menjaga kepercayaan itu. Karena di dalam kepercayaan itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Bukan kita asal melayani, melanggar segala ketentuan. Tidak ada gunanya apa-apa dan kita tidak akan dapat apa. Jadi ini kami sampaikan supaya kita tahu, kita sadar di saat ketidaktaatan Saul terjadi. Dikatakan saat itu juga dialihkan kepercayaan. Tuhan sudah menolak dia menjadi raja. Bayangkan saudara, sesaat saja
Coba saudara renungkan, dikatakan Samuel, Tuhan sudah menetapkan sebenarnya kerajaan untuk kekal selama-lamanya. Berarti masih akan ada sampai hari ini. Tapi tidak kekal. Karena pada saat dia melanggar ketaatan, saat itulah kepercayaannya dipindahkan kepada Daud. Dan katakan, Tuhan sudah mendapatkan seorang yang berkenan di hatinya. Nah ini saudara. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan dalam segala apapun yang Tuhan percayakan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kemurahan pengasihan Tuhan bagi hidup kami saat ini. Terima kasih kami boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu lewat pekerjaan Roh-Mu yang kudus, yang juga sekaligus memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami untuk melakukannya. Terima kasih untuk berbagai kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami, baik secara pribadi maupun juga di dalam keberadaan jemaat lokal GPPS Jemaat Palu. Terpujilah nama Tuhan, kiranya segala kepercayaan yang Kau berikan bagi kami dapat persembahkan yang menguntungkan kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Untuk mereka tetap senantiasa dengan tekun dan setia mengerjakan kepercayaan Tuhan berikan bagi mereka. Baik untuk kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, dalam usaha pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Sehingga semuanya Tuhan, kami boleh melihat bahwa Tuhan mengangkat kehidupan kami terus naik dan bukan turun. Amen. Untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Amen. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh aparat pemerintahan, tingkat pusat, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan semua desa dan dusun-dusun. Kiranya seluruh aparat diberikan roh takut akan Allah, roh hikmat akal budi, agar hati yang bijaksana untuk memerintah dalam negeri kami. Berkati aparat keamanan yang sudah mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga akan negeri kami. Tuhan memberkati mereka. Memberkati semua hamba-hamba-Mu dimanapun berita Injil diberitakan. Di sana jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Pesan Tuhan tahun 2023, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus memberkati.